Hey, kembali lagi bersama saya Geno dan selamat datang di Jam Film. Semua ini dimulai di tahun 1993 di bulan Februari. Al-Qaeda mulai terang-terangan melakukan teror mengerikan ke negara Amerika, di mana mereka telah meledakkan basement menara kembar WTC. Lalu di tanggal 7 bulan Agustus tahun 1908, terjadi sebuah eskalasi besar dari permusuhan Al-Qaeda terhadap Amerika, di mana Al-Qaeda ini meledakkan kantor kedutaan besar Amerika Serikat yang berada di Kenya dan Tanzania, yang menegaskan bahwa Al-Qaeda sudah berkembang dari serangan percobaan seperti WTC di tahun 1993 menjadi organisasi teror global. Dan setelah pengeboman kedutaan Amerika Serikat di Kenya dan juga Tanzania itu, jaringan Osama bin Laden Al-Qaeda secara terbuka mengakui dan membenarkan serangan tersebut. Mereka tidak hanya membanggakan aksinya, tetapi mereka juga merilis pernyataan bahwa Amerika adalah musuh utama dan bahwa serangan itu adalah bagian dari jihad global mereka. Rantai serangan Al-Qaeda terus berlanjut. Tepatnya pada tanggal 12 Oktober di tahun 2000, Al-Qaeda melakukan bom bunuh diri ke kapal perang Amerika yaitu US Cole yang sedang mengisi bahan bakar di pelabuhan Aden, Yaman. Namun waktu itu, investigasi yang dilakukan oleh US lambat dan respon militernya terbatas, sehingga hal tersebut memberikan ruangan bagi jaringan bin Laden untuk naik tingkat menuju ke serangan yang lebih besar. Osama bin Laden diyakini oleh Amerika sedang bersembunyi di pegunungan Afghanistan, di mana di tempat itulah bin Laden merencanakan semua serangan ini. Lalu ada kabar beredar pada tanggal 9 Oktober di tahun 2001, Ahmad Shah Massoud, pemimpin Aliansi Utara Afghanistan, telah dibunuh oleh dua anggota Al-Qaeda, sehingga kematian Massoud itu telah menimbulkan kekacauan dalam Aliansi Utara dan pada akhirnya melanggengkan kekuasaan Taliban di tanah Afghanistan. Nah, yang terakhir, dalam cuplikan ini kita diperlihatkan Presiden Rusia yaitu Putin dalam media mengatakan bahwa dia telah menyampaikan kekhawatirannya kepada Presiden Amerika saat itu yaitu George W. Bush, di mana Putin mengatakan bahwa Amerika harus berhati-hati. Karena apa? Karena sesuatu yang besar akan terjadi dan dia meyakini bahwa Al-Qaeda sedang merencanakan hal itu. Cerita ini dimulai pada tanggal 11 di bulan September tahun 2001 pukul setengah 8 pagi. Kita diperkenalkan dengan Kapten Mitch Nelson yang sedang menikmati masa cutinya dari Angkatan Darat Amerika dengan pindah rumah ke wilayah yang dia dan istrinya sudah impikan sejak lama. Lalu tiba-tiba dia dikagetkan dengan berita di TV yang menyiarkan tentang tragedi yang tidak akan pernah terlupakan oleh dunia, terutama warga Amerika hingga saat ini, yaitu tragedi 9/11. Sebuah aksi teror terkoordinasi yang dilakukan oleh Al-Qaeda pada tanggal 11 September. Ketika 2 dari 4 pesawat penumpang yang telah dibajak dan diarahkan untuk menabrak menara kembar WTC di New York itu hingga runtuh. Ingat dalam serangan pertama Al-Qaeda di tahun 1993 di gedung yang sama ini, tapi waktu itu penyerangannya hanya terjadi di basement. Namun berbeda dengan yang kedua kalinya ini karena serangan ini benar-benar berdampak besar, menewaskan hampir 3.000 orang dan benar-benar mengguncang wajah geopolitik dunia. Lalu tepat di hari itu, Nelson yang masih dalam cutinya langsung menuju ke markas dan memohon kepada Komandan Cole McBower untuk diperbolehkan membentuk tim AODA-nya kembali agar dia bisa terlibat dalam kasus investigasi yang akan dilakukan oleh Amerika ke Afghanistan untuk memburu Al-Qaeda. Namun Komandan Mac menolak karena secara teknis, Nelson ini sebelumnya sudah mengajukan untuk mutasi menjadi staf kantor dan ya tidak ada yang bisa Nelson lakukan. Lalu lanjut, kita diperkenalkan dengan tim yang dimiliki Nelson dulu. Di antaranya ada Hal Spencer selaku Kapten Oda, Sean Cover, Ben Milo, Sam Dyler, dan juga Pat Isaac. Di sana, Spencer tahu jika pengajuan Nelson pasti ditolak oleh Komandan Bower, sehingga
Jika Nelson benar-benar ingin kembali membentuk timnya, Spencer akan membantunya untuk berbicara kepada Bowers. Dan berkat bantuan dari Bowers yang meyakinkan bahwa Nelson adalah orang terbaik yang bisa melakukan misi ini daripada prajurit lain yang dimiliki oleh Amerika, Bowers pun pada akhirnya memberi izin kepada Nelson untuk bisa kembali membentuk tim AODA 595-nya. Hingga pada akhirnya, pada tanggal 16 Oktober di tahun 2001, Nelson dan juga timnya diterbangkan menuju ke pangkalan pasukan US yang berada di 159 km utara dari perbatasan Afghanistan. Di dalam tenda, mereka bertemu dengan sisa kelompok mereka yang sudah ada di sana, di antaranya ada Fred Falls, Frank Michael, Scott Black, dan beberapa lainnya. Setelah berkumpul semua, tugas Nelson selanjutnya adalah bertemu dengan Kolonel John Mulholland. Secara teknis, misi mereka masuk ke tanah Afghanistan adalah untuk menangkap Osama bin Laden sebagai orang nomor 1 Al-Qaeda dalam dari penyerangan 9/11. Namun yang menjadi ini lebih sulit adalah tentang adanya Taliban yang sangat melindungi Osama bin Laden itu sendiri dari incaran Amerika. Bisa diartikan, di Afghanistan, Taliban adalah otot perkasa yang dimiliki oleh Osama bin Laden, sehingga logikanya, jika Amerika bisa melenyapkan kekuasaan Taliban di Afghanistan, menangkap Osama bin Laden bukanlah hal yang tidak mungkin. Mazar-i-Sharif adalah kota yang paling strategis, karena siapapun yang menguasai kota itu akan bisa mengambil alih Afghanistan dan melemahkan Taliban. Namun, inilah yang baru diketahui oleh Nelson, bahwa tim yang akan digerakkan oleh Amerika tidak akan bergerak sendiri, melainkan mereka akan bekerja sama dengan pejuang lokal dari aliansi suku utara Afghanistan yang dipimpin oleh seorang panglima perang yang bernama Abdul Dostum yang sangat anti dengan Taliban. Dialah yang paling tahu segalanya tentang wilayah Afghanistan. Namun, Dostum ini tidak mampu mengalahkan Taliban seorang diri, sehingga rencana Amerika adalah satu tim squad ini nantinya akan mereka kirim ke Afghanistan Utara, lalu mereka akan bertemu dengan agen CIA dan agen itulah yang mempertemukan tim squad itu ke hadapan Dostum. Dan misi sesungguhnya tim squad itu adalah untuk mendapatkan kepercayaan Dostum, bergabung dengan milisinya, bertempur bersama mereka sampai mereka menuntun squad Amerika itu menuju ke benteng-benteng Taliban. Dan nantinya mereka harus mengirim sinyal titik koordinat dan mengirim serangan udara. Sisanya biar Dostum yang tangani satu demi satu, benteng demi benteng, hingga Dostum merebut kota Mazar dan Taliban pun runtuh. Belajar dari cara Rusia dulu, waktu yang strategis untuk menguasai Mazar adalah sebelum musim salju tiba. Artinya, mereka memiliki waktu maksimal 3 minggu saja. Di malam harinya, berangkatlah skuad ODA 595 ini menuju Afghanistan. Musuh mereka nantinya setidaknya akan berjumlah 50.000 prajurit dari Taliban maupun dari Al-Qaeda. Selain milisi milik Dostum, ingat mereka hanyalah 12 orang Amerika. Mereka benar-benar sendiri. Jadi tertangkap musuh bukanlah sebuah pilihan. Artinya lebih baik mati untuk melawan daripada tertangkap untuk menjadi tawanan. Hari operasi pertama, sampailah mereka di bagian utara Afghanistan, 64 km dari selatan kota Mazar-i-Sharif. Sampainya di sana, mereka bertemu dengan agen CIA yang sudah dijadwalkan di awal. Selanjutnya, mereka pun harus berjalan kaki sejauh 10 km untuk sampai ke peristirahatan yang disebut sebagai Alamo, tempat di mana Nelson dan kelompoknya akan menunggu kedatangan Dostum. Sebelum si agen itu pergi untuk melanjutkan misi yang lain, dia menjelaskan bahwa di aliansi utara Afghanistan pada dasarnya tidak hanya kelompok milisi Dostum saja, ada 2 kelompok milisi lainnya dan mereka saling bermusuhan. Di antaranya adalah Jenderal Dostum, Jenderal Atta, dan Jenderal Mohaqiq. Jadi, terdapat 3 pilar besar yang tak saling berkomunikasi dan tak ingin saling membantu satu sama lain. Lebih parahnya lagi, jikalau mereka tidak sengaja bertemu di medan perang, mungkin mereka akan berhenti melawan Taliban karena mereka akan saling membunuh satu sama lain. Hari operasi kedua, 54 km The Alamo, selatan dari kota Mazar-i-Sharif. Di pagi itu, barulah ODA 595 ini dikagetkan dengan penyambutan panglima perang milisi Afghanistan. Dan inilah sosok dari Abdul Dostum ini, teman-teman. General, да, что вы говорите по-русски?
것들이세요? Langsung saja, setelah itu kedua belah pihak tersebut pun melakukan kesepakatan. Namun dalam pertemuan perdana tersebut terjadi sedikit ketegangan. Di sisi lain, Dostum ingin mengintimidasi Nelson. Sedangkan Nelson, dia berusaha untuk tetap mempertahankan diplomatisme mereka sebagai pihak Amerika. Kerjasama mereka masih di ranah abu-abu. Dan Dostum di sana langsung mengajak Nelson dan timnya untuk menuju ke markas utama mereka yang berada di balik pegunungan Chobaki. Dan karena Dostum hanya memberikan 6 kuda untuk kelompok US, otomatis Nelson mau tidak mau harus memecah kelompoknya menjadi 2. Nelson menunjuk Dailer, Covert, Michael, Bennett, dan Jackson untuk ikut bersamanya, sedangkan yang lainnya tetap berjaga di Alamo. Selanjutnya, kita dibawa ke tepi desa Bisam, desa kecil yang berada di bawah kekuasaan Taliban. Dan di sanalah kita diperkenalkan dengan Mullah Razan, si pemimpin Taliban. Di hari itu, Razan sedang mengeksekusi seorang guru yang ketahuan telah melanggar aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh Taliban di setiap desa yang mereka kuasai, yaitu tidak memberikan pendidikan kepada murid yang sudah di atas usia 8 tahun. Di banyak wilayah yang dikuasai Taliban, larangan terhadap guru yang mengajar ke anak di atas usia tertentu sudah menjadi bagian dari ideologi kontrol mereka. Salah satu alasannya adalah mereka percaya bahwa setelah usia 7 hingga 8 tahun, anak mulai membentuk pola pikir yang kritis. Dan Taliban sangat anti terhadap anak yang tumbuh dengan kemampuan berpikir kritis karena itu bisa melahirkan generasi yang menolak kekuasaan mereka. Sehingga Taliban selalu mendorong pendidikan yang tradisional dengan kurikulum ketat serta dogmatis. Setelah itu, kembali kita dibawa ke tempat Nelson dan kawan-kawan yang akhirnya mereka telah sampai ke Goa Chobaki dan Dostum tidak terlalu banyak bicara. Dia hanya berkata bahwa mereka akan segera menyerang Taliban dalam waktu dekat. Sir, keesokan harinya, kita dibawa kembali ke pangkalan militer US di mana Kolonel John baru mendapat kabar laporan situasi dari Oda 595 yang dikirim oleh Spencer, di mana dia meminta kiriman pasukan senjata yang diinginkan Dostum. Sekaligus, Kolonel John juga baru mendapat laporan tentang posisi Nelson yang berada di medan dead zone dari sinyal radio dan mempertanyakan alasan kenapa Nelson memecah timnya. Dan baru tahu juga bahwa kuda adalah alat perang yang digunakan oleh Jenderal Dostum. Dan kini, kita diperlihatkan pasukan Dostum sudah mempersiapkan penyerangan mereka ke desa Bisam yang dipenuhi dengan Taliban. Di sana, Nelson mengajak Dostum untuk lebih dekat untuk bisa mendapatkan titik koordinat yang lebih tepat untuk nantinya dia kirimkan ke tim pesawat bom. Namun Dostum menolak dengan alasan itu terlalu berbahaya dan dia tidak mau 500 pasukannya terluka sebelum satu prajurit Amerika tergores. Alasannya kenapa? Karena jika satu prajurit Amerika mati, Amerika hanya cukup pulang dan semuanya selesai. Sedangkan Dostum, dia akan menerima kekalahan yang sesungguhnya dalam perang ini. Sehingga Nelson di sana kembali mencoba untuk mengerti, di mana dia menuruti apa yang dikatakan oleh Dostum, mengikuti arahan Dostum tentang titik di mana bom itu harus dijatuhkan. Sehingga di sana Nelson pun mengalah dan segera menghubungi pesawat bom untuk menjatuhkan bom di posisi yang diarahkan oleh Dostum. Dan hasilnya, semua bom yang dijatuhkan oleh Amerika meleset semua. Melihat kegagalan tersebut, Nelson terpaksa harus turun sendiri ke titik yang lebih dekat agar bisa mendapatkan koordinat yang lebih tepat. Tapi ketika dia berhasil mendapatkan koordinat baru, di sanalah dia mendapatkan serangan dari Taliban. Alright, stay here, let's go! Ketika Nelson sudah cukup mendapatkan backup dari rekan-rekannya, dia kembali menghubungi pesawat bom untuk menerima titik koordinat yang baru, dan setelah itu dia memberi instruksi rekan-rekannya untuk segera mundur. We're danger close! Move, move!
Kali ini bom benar-benar mengenai sasaran yang tepat. Namun apa kata Dostum? Dia mengatakan bahwa dia dan pasukannya baru akan menyerang Taliban besok. Di sana Nelson tidak tahu strategi yang dimiliki oleh Dostum dan dia benar-benar merasa dipermainkan. Hari operasi ke-6, kembali kita dibawa ke Alamo, di mana kita diperlihatkan beberapa kru sudah kembali dari mengambil logistik yang dikirim oleh markas pusat. Namun sayang, banyak sekali barang-barang mereka yang sudah dicuri oleh warga lokal di titik pendaratan sebelum mereka sampai di sana. Di sana, Milo baru bercerita kepada Spencer kalau dia sedikit risih dengan seorang anak yang terlalu mengikutinya. Bahkan ketika Milo kencing sekalipun. Bocah itu bernama Najib. Di sana, Spencer memberitahu Milo bahwa semua milisi Afghanistan ini ditugaskan oleh Dostum untuk menjaga. Karena jika salah satu dari mereka, tim skuad Amerika ini ada yang tewas, maka Dostum akan mengeksekusi orang yang menurutnya bertanggung jawab serta seluruh keluarganya. Spencer memperlihatkan Milo bahwa Najib, si bocah malang itu hanya berniat untuk melakukan tugasnya sebaik mungkin untuk menjaga Milo. Dan seharusnya Milo ini mau bersikap lebih baik kepada Najib. Sehingga di sana Milo pun mulai mengerti dan ingin menebus kesalahan asumsinya itu kepada Najib dengan memberinya permen lollipop. Tapi apa teman-teman? Di momen ini kita diperlihatkan tentang kesenjangan yang teramat menyedihkan bahwa Najib, seorang bocah yang tumbuh kembang di negara konflik semacam ini, jangankan bisa bermain, cara memakan lollipop saja dia tidak tahu. Keesokan harinya, kembali kita diperlihatkan pasukan aliansi Dostum sudah berbaris untuk menyerbu Bisam. Namun tetap saja, di sana seolah Dostum ini tidak mau berbagi tentang strategi penyerangan yang dia rencanakan kepada Nelson. Dan setelah tim Nelson memanggil pesawat bom untuk menjatuhkan bomnya, di sanalah pasukan Dostum langsung menyerbu serta memerintah tim Nelson itu untuk diam dan melihat saja dari atas. Mungkin Dostum ingin show up, entahlah, tapi yang jelas perang sudah dimulai. Baru saja serangan dimulai, Nelson langsung terkejut. Karena apa? Karena tiba-tiba tank milik Taliban ini keluar dari jalur pasokan. Dan bagaimana Dostum ini tidak tahu soal jalur itu? Dan lebih krusial lagi adalah Nelson sudah tidak memiliki bantuan udara karena mereka sudah pergi untuk mengisi bahan bakar kembali. Sangat jelas pasukan Dostum dibantai habis, sehingga Nelson memutuskan turun dengan timnya untuk melakukan cover yang cepat. Di sana, segera Nelson meminta Dostum untuk segera mundur karena mereka kehilangan dukungan udara. Di sana, Bennett pun terkena tembakan, namun untungnya Bennett masih terlindungi rompi anti peluru. Kegagalan telak bagi pasukan Dostum di hari itu, dan karena kekalahan itu menghasilkan banyak korban, Nelson tidak bisa menahan diri lagi, di mana dia mulai marah dengan sikap Dostum yang seolah tidak mempercayai kelompok Nelson dengan tidak mau berbagi strategi. Bahkan Nelson terang-terangan berkata, terserah jika Dostum ingin membunuh anak buahnya sendiri, tapi jangan sekali-kali untuk membahayakan kelompoknya. Dan jika Dostum tidak mau berbagi strategi dengannya, lalu sedang apa mereka semua di sini? Nelson juga berkata bahwa dia adalah koneksi yang Dostum punya, koneksi yang membuat Dostum memiliki persenjataan terkuat dalam sejarah manusia. Namun Dostum di sana mengcounter kalimat Nelson itu dengan berkata bahwa senjata terkuat dalam sejarah manusia bukanlah bom-bom yang canggih, melainkan senjata terkuat itu adalah hati. Dostum berujar bahwa seluruh anak buahnya itu bukanlah seorang prajurit yang penuh dengan latihan dan juga teknis. Mereka adalah para kumpulan pejuang yang berperang menggunakan hati. Dengan hal ini, jika Nelson benar-benar ingin berjuang di tanah Afghanistan, dia harus mulai menggunakan hatinya, bukan teknisnya. Ketika tengah malam, Dostum pun sengaja membangunkan Nelson dari tidurnya. Dan di sanalah baru untuk yang pertama kalinya Dostum berbagi tentang strategi yang ia punya.
Dostum menjelaskan bahwa Taliban membawa senjata melalui celah Tiangi, celah sempit yang menjadi satu-satunya jalan menuju ke kota Mazar-i-Sharif, yang dimana di kanan kiri celah tersebut tidak ada apapun, tidak ada jalan, air, ataupun tempat perlindungan. Maka untuk merebut kota Mazar, mereka harus menang pertempuran di celah ini. Dan sebelum mencapai benteng di Tiangi, mereka harus bisa merebut Bisam terlebih dahulu. Kedatipun Amerika menguasai langit, pertempuran tetap dimenangkan di daratan. Dostum memang tahu soal jalur pasukan Taliban, namun dia tidak tahu senjata mereka. Terjadi percakapan sentimental antara Nelson dan juga Dostum ini, teman-teman. Yang nampaknya mereka berdua sudah mulai menemukan titik kerjasama yang lebih solid. Keesokan harinya, Nelson menjelaskan rencananya kepada timnya. Dia akan kembali memecah tim, di mana tim itu nantinya sebisa mungkin harus memotong jalur pasukan yang dimiliki oleh Taliban. Dan seperti apa yang sudah dijelaskan oleh Dostum sebelumnya, posisi pemotongan jalur tersebut berada di celah dengan hamparan bukit yang terbuka lebar dan sangat berbahaya. Namun di sana, Dahler, Bennett dan juga Covert siap untuk melakukan tugas itu. Dan dikarenakan Nelson memecah 3 personilnya untuk menuju ke poros lain, dia menelepon Spencer untuk segera membawa sisa personil untuk menyusulnya ke Goa Chobaki. Singkatnya, tibalah rombongan Spencer dan yang lainnya ke Goa Chobaki. Dan yang kocak adalah Spencer sangat tersiksa selama perjalanan, di mana punggungnya terasa remuk karena menunggang kuda dengan jarak yang lumayan jauh. Dan ini teman-teman, keesokan harinya perang dimulai sesuai jadwal. Dan langsung kita diperlihatkan serangan udara Amerika meledak di setiap koordinat yang tim Nelson kirim. Setelah selesai diledakkan, Nelson dan para milisi pun menyisir bekas-bekas ledakan tadi. Namun sayang, mereka tidak menyadari di awal kalau tidak semua ledakan mengenai sasaran. Pasukan Taliban menunggu timing yang tepat untuk melakukan serangan balik. Dan di sana, Nelson melihat bahwa Dostum tidak menarik mundur pasukannya dan malah memberi instruksi untuk tetap maju. Sehingga Nelson pun memberi komando ke timnya untuk segera mengikuti Dostum untuk melindunginya. Nampak di sana, pergerakan pasukan milisi featuring tim US ini berhasil menekan sampai ke titik jantung musuh. Dan hingga ketika Dostum ini berada di titik emas, dia mengambil satu RPG untuk dia luncurkan. Dan baiklah teman-teman, di hari operasi ke-10 inilah desa Bisam akhirnya berhasil dibebaskan dari Taliban. Di sana, Nelson memuji aksi berani yang dilakukan oleh Dostum tadi. Lalu tidak lama kemudian, Nelson mendapatkan pesan surel dari Menteri Pertahanan Amerika yaitu Donald Rumsfeld yang isi pesannya bertanya dengan sangat enteng, kapan kau akan berangkat menuju Mazar. Di sana Nelson merasa sedikit males dengan orang-orang yang tidak pernah mengerti tentang situasi perang itu. Nelson akhirnya menyuruh rekannya itu untuk membalasnya dengan kutipan-kutipan dari teman-temannya yang mereka tulis di surat mereka. Sehingga tanpa banyak orang sadari, di konferensi yang disiarkan itu, khususnya untuk para keluarga pasukan, merasa siaran itu sangat spesial karena kata-kata itu tertulis di dalam surat-surat yang mereka terima sebelumnya tentang prajurit berkuda yang perkasa dan kerjasama yang solid ketika mereka dihujani ledakan mortir dan artileri. Dan semua orang Afghanistan yang tertindas oleh Taliban bahagia telah kedatangan pasukan Amerika. Hari operasi ke-16, Bukit Selkarli di sisi utara celah Tiangi, di mana kita diperlihatkan Dahler, Covert dan juga Bennett berhasil meledakkan pos gudang senjata di jalur pasokan Taliban. Sedangkan posisi Nelson dan pasukan Dostum berada di Gua Sulgare
yang berada di sebelah selatan celah Tiangi. Beberapa saat kemudian, Nelson mendapatkan kabar dari Spencer bahwa markas telah mengutus unit lain yaitu Oda 555 untuk bergabung dengan milisi Atta Mohammed, musuh bebuyutan Dostum itu untuk menguasai kota Mazar. Dan kenapa markas pusat yang awalnya sudah menurunkan Oda 595 ini, ujung-ujungnya malah mengirim unit lain? Karena markas berpikir bahwa tim 555 yang bergabung dengan aliansi Atta lebih berpeluang secara geografis untuk mencapai kota Mazar daripada tim Oda 595 yang sedang bersama dengan Dostum ini. Di sana, markas tidak tahu bahwa tindakan tersebut malah memperburuk keadaan tim Oda 595. Mereka tidak tahu saja bahwa 3 aliansi utara Afghanistan ini saling bermusuhan satu sama lain. Dan jika Dostum mendengarkan tentang pergerakan Atta, sudah bisa dipastikan bahwa Dostum akan melupakan Taliban dan mulai menyerang Atta. Hari operasi ke-18, Nelson menemui Dostum yang sedang giat menjelaskan rencana mereka selanjutnya. Namun ekspresi wajahnya seketika berubah saat Nelson memberitahu bahwa untuk perebutan celah Tiangi nanti mereka akan bertemu dengan tim serupa seperti milik Nelson yang sedang membantu aliansi Atta Mohammed, di mana mereka akan mendekati Mazar dari tenggara. Sehingga Dostum berspekulasi bahwa Amerika berniat untuk memberikan sisi utara Mazar kepada Atta. Kendatipun Nelson menjelaskan bahwa yang diketahui oleh Amerika, aliansi Afghanistan ya sama satu sama lain. Namun yang ada, Dostum malah menuduh Amerika sudah terlalu lancang dan berani untuk menentukan aliansi utara itu seperti apa. Di sana, Nelson mencoba untuk bernego bahwa Amerika tidak akan mengebom Mazar agar Dostum dan Atta bisa memperebutkan Mazar setelah semua Taliban lenyap. Dan yang terpenting, misi belum berubah. Mereka akan bahu-membahu melintasi celah untuk menuju kota. Tetapi Dostum menjawab bahwa senjata terbaik Mullah Razan ada di sana, senapan mesin, mortir, kendaraan tempur, serta adanya brigade pasukan asing Al-Qaeda, di mana para pasukan itu lebih memilih mati daripada mundur. Dan jelas, Dostum tidak sudi jika pasukannya mati hanya agar Atta bisa lebih awal masuk Mazar daripada dirinya. Nelson menganggap Dostum terlalu keras kepala dan lupa bahwa perang ini bukan perang tentang dirinya seorang. Banyak warga Amerika meninggal gara-gara Al-Qaeda. Ini perang bersama. Dan bahkan Nelson ini menjelaskan semuanya tentang taktiknya di depan Dostum, merebut celah dengan berbagai manuver dan akan benar-benar melakukan serangan secara total. Tetapi tetap saja, Dostum ingin kalau Atta tidak boleh masuk Mazar terlebih dahulu. Dan karena Nelson ini tidak memiliki kapasitas untuk menjanjikan hal itu, Dostum pun memutuskan untuk mundur dari perang ini dan membiarkan tim Nelson itu melakukannya sendiri. Di sana, Nelson berkata tentang ceramah Dostum beberapa hari kemarin yang menunjukkan tentang arti dari sebuah pejuang kepada dirinya hanyalah omong kosong belaka. Di sana, Nelson dengan lantang mengatakan bahwa Dostum bukanlah seorang pejuang, melainkan hanya seseorang yang peduli dengan kekuasaan wilayah saja, tidak lebih. Lalu setelahnya, Nelson menjelaskan keputusan Dostum itu kepada rekan-rekannya yang memilih untuk pergi dan hanya meninggalkan beberapa milisi saja. Artinya, tanpa pasukan besar Dostum, kini mereka hanyalah pasukan kecil. Nelson juga memastikan bahwa mereka semua tidak akan selamat. Mereka sudah sedekat ini. Mereka hampir mengusir Al-Qaeda dari Afghanistan. Dan bisa dipastikan, di masa mendatang nanti mereka tidak akan pernah mendapatkan peluang seperti ini lagi. Sehingga, jika mereka berhenti sekarang, apa yang terjadi di rumah mereka Amerika akan terulang kembali. Mereka harus menentukan pilihan. Tapi satu hal yang pasti, ada Dostum atau tidak dengan Dostum sekalipun, Nelson akan tetap lanjut. Dan keputusan itu pun ternyata didukung oleh seluruh timnya. Yang artinya, mereka semua sepakat untuk tetap melakukan serangan sesuai yang sudah direncanakan. Spencer dan Scott Black bertugas untuk meminta serangan udara dari sisi timur. Milo, Jackson, dan juga Isaac akan menekan musuh dari sisi barat. Dahler, Cover, dan juga Bennett akan menyerang sisi utara musuh untuk mencegah bala bantuan Taliban dari Mazar. Terakhir, Val dan juga Michael akan bertugas di posisi sebagai penembak jitu di sebelah selatan untuk melindungi Nelson dan Jones. Dan inilah hari operasi ke-20, celah Tiangi sisi selatan kota Mazar. Good hit. Semuanya ditentukan dari sini, teman-teman. Di sana, tim Oda 595 mengintai dengan cermat setiap posisi Taliban, sehingga ketika semua sudah dirasa persisi, di detik itulah Spencer mengirim titik koordinat kepada unit serangan udara untuk menghujani tebing luas tersebut dengan bom.
Bom tersebut benar-benar tepat sasaran. Lalu, ketika Nelson memberi instruksi, tiba-tiba posisi Spencer ini didatangi gerombolan Taliban yang mengaku menyerah. Kendatipun Spencer dan juga Scott ini terkejut, para Taliban ini bisa mengetahui posisi mereka. Alright, we got a situation here. Roger, Bravo, give me a... Sedangkan di posisi Dailer, Cover dan juga Bennett, mereka juga mendapatkan tembakan dari pasukan Taliban yang tiba-tiba mengetahui posisi mereka. Cover me! Kembali ke tempat Spencer dan juga Scott, Nelson memberi instruksi kepada keduanya untuk tetap waspada dan mulai untuk menggeledah satu persatu Taliban yang menyerah itu. Namun tiba-tiba, ya, itu adalah serangan bom bunuh diri dan jelas di sana Spencer terluka parah di bagian dadanya. Sehingga Nelson segera menginstruksikan untuk melakukan panggilan ke markas pusat dan meminta tim evakuasi medis. Lalu tidak lama kemudian datanglah Dostum beserta pasukannya, di mana pada akhirnya dia memutuskan untuk bertempur bersama-sama melawan Taliban. Tetapi di posisi Mullah Razan, dia mengetahui posisi pasukan Dostum sehingga tanpa basa-basi dia mulai meluncurkan artileri roket yang dia miliki. Serangan yang benar-benar mengerikan, teman-teman. Dan kini kelompok Nelson dan juga Dostum mendapatkan serangan yang bertubi-tubi. Push the tank for the boys up on! Hospital! Boys up here! Alright, ready? 3, 2, roll! Get down, get down. Sejenak kita dibawa ke tim Milo yang juga mereka mendapatkan kasus yang sama. Mereka dibombardir deru tembak dari pasukan Taliban. Nelson merasa dia tidak bisa hanya bertahan sehingga dia bermanuver mundur untuk mengambil kuda dan berniat menerjang ke depan untuk menghancurkan artileri milik Taliban. Sedangkan pasukan Milo, mereka terpojok hingga dia mengambil alih instruksi serangan udara dan meminta pesawat untuk menjatuhkan bom di radius posisinya demi untuk mengalahkan musuh. Mereka terkena efek ledakan itu, dan untung saja mereka bisa bertahan kecuali Najib, si bocah yang selalu ada di samping Milo, di mana keadaannya sangat-sangat kritis. Kembali kita diperlihatkan Razan yang mulai meluncurkan tembakan roketnya lagi. Sedangkan di sisi Nelson, dia sudah bersiap untuk bergerak masuk ke jantung pertahanan musuh. Dan ketika dia bergerak maju, seolah semua pasukan mengikutinya. Dan Dostum, di sana dia benar-benar melihat Nelson ini bagaikan panglima tempur sejati. Di sana, kita diperlihatkan bahwa pasukan Nelson berhasil masuk semakin dalam ke pertahanan Taliban. Ketika dia sudah hampir sampai ke posisi artileri dan memberi aba-aba tentang jeda reload musuh yang bisa mereka manfaatkan, tiba-tiba dia terkena ledakan RPG, namun untungnya dia masih bisa bertahan.
Tidak lama setelah itu, Dostum, Michael, dan Val datang menyusul. Namun hal itu diketahui oleh Razan melalui teropongnya bahwa pasukan Nelson dan juga Dostum sudah semakin mendekat. Sehingga dia berupaya dengan berbagai cara untuk menghentikan mereka. Contact front! Hal tersebut nyatanya tidak bisa membendung pergerakan Nelson dan kawan-kawan, sehingga Razan memutuskan untuk segera kabur dari medan perang. Namun hal itu diketahui oleh Dostum, sehingga Dostum segera pecah dari barisan untuk segera mengejar Razan. Ketika Nelson dan timnya sampai ke titik posisi artileri, di sana mereka dengan cepat melumpuhkan sisa-sisa Taliban. Sedangkan Dostum, dia tidak akan membiarkan Razan lolos. Sehingga ketika mobil Razan tidak terkendali dan terjebak di bekas ledakan, di sanalah Dostum memberi serangan telak dan Razan pun tewas. Inilah teman-teman, akhirnya pasukan Oda 595 dan pasukan Dostum berhasil memenangkan pertempuran. Namun semuanya belum selesai. Nelson segera memberikan instruksi untuk berkumpul ke titik evakuasi Spencer. Lalu tidak lama kemudian helikopter evakuasi medis pun telah tiba. Sehingga tidak perlu untuk menunggu lama, mereka segera membawa Spencer untuk masuk ke dalam helikopter agar segera mendapatkan penanganan secepat mungkin. Selanjutnya, Nelson mendapatkan info dari tim Dailer bahwa seluruh celah Tiangi sudah aman. Bahkan pasukan Atta juga sudah mendekati kota Mazar dari sisi timur tanpa halangan apapun. Mendengar hal itu, Nelson baru sadar bahwa dia belum bertemu dengan Dostum setelah terakhir memecah diri untuk mengejar Razan. Sehingga dia yakin jika Dostum berencana untuk melakukan serangan ke pasukan Atta. Hal itu harus segera dihentikan daripada aliansi ini menjadi kacau balau. Sehingga Nelson pun langsung menggerakkan timnya untuk menghentikan Dostum bersamaan dengan helikopter Spencer yang sudah terbang menjauh. Dan benar saja, di depan kota Mazar-i-Sharif, Dostum langsung bertatap muka dengan Jenderal Atta. Namun di sana yang dikira Nelson, Dostum ini akan melakukan penyerangan, nyatanya Dostum menjabat tangan Atta dan mempersilahkan Atta dan pasukannya untuk menguasai kota Mazar. Dostum berujar kepada Nelson bahwa dia membiarkan Atta untuk menguasai Mazar hari ini. Besok belum tentu. Tapi di sana Nelson lega bahwa Dostum telah mengambil keputusan yang tepat. Namun Dostum malah menjawab bahwa tidak ada keputusan yang tepat di tanah Afghanistan. Hari ini mungkin Amerika adalah teman, tapi besok mungkin menjadi musuh. Tak lama lagi Amerika hanya akan menjadi salah satu suku di Afghanistan. Dan di saat itulah para Amerika itu akan menjadi musuh Dostum. Namun dari semua hal itu, satu hal yang pasti, Dostum akan selalu menganggap Nelson sebagai saudaranya. Di sela menunggu jemputan, Nelson mengungkapkan rasa bangganya kepada seluruh timnya melalui Dailer, yang dimana akhirnya mereka berhasil menyelesaikan misi. Memang mereka telah memenangkan pertempuran, namun mereka belum memenangkan peperangan yang sesungguhnya karena Osama bin Laden masih belum tertangkap. Tetapi keduanya sadar bahwa itu bukan wewenang mereka dan bukan tugas mereka. Namun yang pasti, tugas Nelson terakhir adalah membawa kawan-kawannya itu pulang dengan selamat. Uzbekistan, markas K2 militer Amerika, tepat di hari operasi ke-23, pasukan Oda 595 menyelesaikan misinya. Pasukan Nelson disambut oleh banyak orang dan mendapatkan pujian karena mereka berhasil menyelesaikan misi sesuai dengan rencana. Yes, sir. Dan di akhir, kita diperlihatkan Nelson kembali ke rumah lebih awal sebelum Natal tiba, yang dimana membuat istri dan putrinya itu bahagia. Dan kisah ini pun tamat. Baiklah teman-teman, di akhir ini saya ingin menceritakan bahwa meski peluang sangat kecil, tapi 12 anggota Oda 595 itu berhasil selamat dan berhasil menyelesaikan misi. Pembebasan Mazar-i-Sharif oleh pasukan berkuda dan rekan mereka adalah salah satu pencapaian luar biasa militer Amerika. Yang pada awalnya para ahli perencana militer memprediksi akan perlu waktu kurang lebih 2 tahun untuk menyelesaikan misi itu. Namun
gugus tugas belati dapat menyelesaikan itu hanya dalam 3 pekan saja. Dan Al-Qaeda menganggap ini adalah kekalahan terbesar mereka. Misi mereka memang dirahasiakan. Itulah alasan kenapa anggota pasukan khusus Oda 595 ini kembali ke rumah seperti biasa tanpa liputan media atau penghormatan publik atas misi hampir mustahil yang berhasil mereka selesaikan. Di tahun 2014, Jenderal Dostum menjadi wakil presiden Afghanistan. Dan hingga kini, Dostum dan juga Mix Nelson masih bersahabat dengan baik. Lalu, pada tahun 2012, untuk menghormati kepahlawanan mereka, sebuah patung prajurit berkuda didirikan di lokasi WTC. Baiklah teman-teman, sekian dari saya Genu, mewakili Jam Film pamit undur diri, dan sampai jumpa di video selanjutnya.